Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar rek? Api-api yo. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Masih di video pembelajaran desain grafis percetakan, dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kamera DSLR. Tapi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat dan keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa qalban wasi'an wa fahman shafi'an wa lisanan fasihan wa ibadan yaqinan. Amin. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, pemahaman yang benar, ucapan yang fasih, dan keyakinan yang kuat. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Saya mengingatkan di masa pandemi ini kalian terus semangat, terapkan protokol kesehatan 5M. Di masa pandemi ini jangan sampai kalian terlena. Sering rebahan, banyak rebahan di rumah, apalagi yang suka main game. Sepanjang harinya diisi hanya bermain game tanpa tahu waktu. Jangan sampai gitu rek. Saya beberapa waktu lalu baca-baca artikel tentang sindrom bermain game. Coba nanti kalian cari di internet, namanya gaming disorder. Itu sudah dirilis WHO. Apa itu gaming disorder, ciri-cirinya bagaimana, ini saya tunjukkan ciri-cirinya. Kamu baca ya ciri-cirinya satu persatu. Kalau kamu masuk ke dalam ciri-cirinya itu harus lebih waspada. Berarti ada potensi kena yang namanya gaming disorder. Dan WHO merilis bahwa gaming disorder itu ternyata termasuk ke dalam mental disorder. Tahu mental disorder? Namanya gangguan jiwa. Nah, makanya mumpung kamu masih muda rek, ketika hari-harimu dihabiskan untuk game, eman banget. Kalian itu sekarang ini masa-masanya mencari pengalaman yang berharga untuk masa depanmu. Jadi jangan termakan oleh bermain game saja. Oke, boleh main game tapi tahu waktu. Tapi sampai berjam-jam, sampai berhari-hari diisi hanya game aja, potensi kena gaming disorder ini sangat besar. Apalagi nanti masuk ke dalam kelainan jiwa, itu juga sangat disayangkan. Itu pesan saya. Oke, dicamkan baik-baik biar hidupmu lebih bermanfaat. Anak-anakku yang berbahagia, pada video pembelajaran kali ini saya masih akan membahas tentang fotografi. Kalian sudah tahu tentunya, fotografi itu kegiatan melukis cahaya. Berarti kalian harus tahu karakteristik cahayanya itu bagaimana, arahnya dari mana, intensitasnya berapa. Itu kalian harus punya feeling ke arah itu. Fotografi itu identik dengan kamera. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara penggunaan kamera, apa fungsinya alat-alatnya, bagaimana cara membidik objek. Itu kalian harus paham betul. Dan perlu kalian ketahui rek, bahwa fotografi nggak cukup hanya baca-baca. Fotografi juga nggak cukup kamu hanya membayangkan. Dan fotografi juga nggak cukup ketika kamu hanya lihat-lihat video tutorial. Dan fotografi itu harus praktek. Nah, untuk praktek itu tidak cukup sekali dua kali, harus sering latihan. Karena pada dasarnya fotografi itu membangun insting, membangun feeling. Bagaimana kita membidik objek biar kelihatan menarik, biar kelihatan indah, biar kelihatan wah, itu harus banyak latihan. Sehingga di materi fotografi ini saya menekankan banyak praktek. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan kamera DSLR.
Kenapa Bapak menggunakan kamera DSLR? Karena ketika nanti kamu prakerin, yang digunakan di tempat prakerin itu adalah kamera DSLR. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian ujian, kalian juga akan menggunakan yang namanya kamera DSLR ini. Jadi harapannya kalian nanti ketika praktek di sekolah atau di tempat prakerin, kalian sudah tidak canggung lagi menggunakan kamera DSLR. Baik anak-anakku, perlu kalian ketahui bersama bahwa kamera DSLR itu memiliki alat-alat, memiliki sensor-sensor, memiliki mekanis-mekanis yang sangat rentan sekali terhadap goncangan. Oleh karena itu, dalam membawa dan menggunakan harus hati-hati. Ada beberapa prosedur yang harus kalian perhatikan dan kalian laksanakan ketika membawa kamera DSLR. Baik, yang pertama, biasakan ketika menerima kamera DSLR, kalian harus membiasakan untuk mengalungkan strapnya ke leher kalian, atau kalian bisa langsung mengikat strap ini ke lengan kalian. Caranya, ini kamera DSLR-nya, masukkan tangan kalian, oke, masukkan 1, 2, putar lagi masuk, 3, 4, dan genggam. Nah, ini relatif lebih aman. Ketika tiba-tiba terlepas, kamera tidak bisa jatuh. Ada lagi ketika cara membawanya juga demikian. Kalau memang strap ini kalian serempangkan di pundak, maka cara membawanya ini biasakan gini. Posisi kamera, lensanya ini menghadap ke bawah. Nah, ini jauh lebih aman daripada ketika mengalungkan dengan posisi ini. Nah, ini posisi kameranya ada di luar. Ini rentan terhadap benturan. Oke, itu cara membawanya. Baik, selanjutnya bagaimana prosedur penggunaan kamera DSLR sebelum digunakan. Kalian bisa tonton video yang satu ini. Sebelum menggunakan kamera DSLR ini, yang diperhatikan pertama kali adalah keadaan fisiknya. Kita perhatikan dulu mulai bodi, lensa, adakah sesuatu yang istilahnya mencurigakan. Misalkan ada goresan atau mungkin lensa yang belum terpasang dengan baik. Ini perlu diperhatikan. Berikutnya, sebelum menggunakan, pastikan penutup lensa ini sudah dilepas. Nah, penutup lensa ini memang rawan hilang dan kadang lupa di mana letaknya. Makanya ketika sesaat setelah melepas, langsung masukkan ke saku atau mungkin di tas kamera yang kalian bawa. Oke, dan biasakan menutup kembali penutup lensa ini apabila kamera sudah tidak digunakan. Untuk apa? Untuk melindungi area depan pada lensa ini. Pemeriksaan selanjutnya adalah di dalam slot memori ini. Memorinya apakah sudah terpasang atau belum. Cara melihatnya adalah di beberapa kamera itu hampir sama cara membukanya, yaitu ini ada tanda cut open, ini ada tanda panah menuju ke belakang. Jadi ini agak ditekan lalu geser ke belakang, kemudian kita tinggal buka. Nah, apabila belum terpasang, kita pasang terlebih dulu memorinya. Nah, untuk pemasangan memori itu tidak bisa dibolak-balik. Jadi misalkan Anda mau memasang kok nggak bisa masuk, ini jangan dipaksakan, berarti posisi memorinya terbalik. Oke, berarti dibalik. Kita coba, kita masukkan. Nah, kalau sudah bisa masuk ini, kita terus dorong ke dalam sampai ada yang mengunci. Nah, ada suaranya di dalam. Kalau sudah terkunci, kita kembalikan tutup, dorong ke depan.
itu untuk pemasangan kartu memori. Kemudian langkah berikutnya, pemeriksaan berikutnya di sektor baterai. Nah, di sektor baterai ini apakah sudah terpasang atau belum? Cara ngeceknya adalah kita periksa untuk membuka baterai ini. Hampir semua kamera sama. Jadi ini ada penguncinya. Penguncinya kita tarik kalau ini ke arah sini, tarik lalu buka. Nah, pemasangan baterai juga demikian. Hati-hati, baterai ini nggak bisa dibolak-balik. Kita perhatikan konektor yang ada di dalamnya, posisinya bagaimana. Toh ini dibalik juga nggak bisa. Oke, satu posisi. Ini ada penguncinya. Kita geser pengunci dengan baterai ini. Nah, seperti ini. Dorong ke dalam sampai posisi pengunci ini mengunci baterai itu. Nah, semacam itu. Ini sudah mengunci. Tinggal menutup, tarik, dorong. Itu untuk pemasangan baterai. Pengecekan selanjutnya adalah kita mencoba untuk menghidupkan kamera dengan cara ini. Ada tombol on off nya, kita tarik. Oke, kita perhatikan adakah notifikasi atau pemberitahuan error atau tidak. Kalau tidak, berarti kamera siap digunakan. Baik anak-anakku, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ingat, ilmu fotografi ini gunakan untuk hal-hal yang positif. Dan bikinlah karya-karya yang positif. Tebarkan di muka bumi agar hidupmu lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.